Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan pelatih favorit Bruno Fernandes, Ruben Amorim dari Sporting Lisbon, sebagai manajer baru mereka untuk menggantikan Pep Guardiola pada tahun 2025. Guardiola, yang telah memimpin Manchester City sejak 2016, telah berperan penting dalam memberikan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klub tersebut, termasuk treble bersejarah pada musim 2022-2023. Namun, masa depan sang manajer masih belum pasti, dan pria itu sendiri telah menyatakan bahwa apapun bisa terjadi, sehingga ada kemungkinan untuk memperpanjang masa jabatannya atau pindah. Menurut The Guardian, hierarki klub sudah bekerja di balik layar untuk merekrut penerus yang layak, dan telah mengarahkan pandangan mereka pada Amorim, yang telah menjadi incaran klub-klub top Eropa termasuk Manchester United dan Liverpool. Faktor penting dalam minat City pada Amorim adalah hubungan dekatnya dengan Hugo Viana di Sporting, yang akan bergabung dengan klub sebagai direktur sepak bola setelah mengambil alih kendali dari Txiki Begiristain. Dengan Viana yang mengawasi perekrutan, Amorim akan menjadi pilihan yang logis untuk peran manajerial jika Guardiola memutuskan untuk mengundurkan diri. Masa depan Guardiola bisa jadi rumit karena bayang-bayang sanksi keuangan yang membayangi. City saat ini menghadapi 115 dugaan pelanggaran terkait pelanggaran keuangan dan ada kemungkinan hukuman berat, termasuk pengusiran dari Liga Primer. Ketidakpastian seputar tuduhan ini menambah lapisan kompleksitas lain pada keputusan Guardiola tentang apakah akan memperpanjang kontraknya atau pindah pada akhir musim. Namun, jika Guardiola meninggalkan City, ia tidak akan mengambil pekerjaan di timnas Inggris, dengan Thomas Tuchel menjadi pilihan FA untuk mengisi kursi panas tersebut. Dua pemain bertahan Manchester United, Jonny Evans dan Harry Maguire, tampaknya tengah mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah pensiun dari karir bermain mereka dan mengambil lisensi kepelatihan mereka. Daily Mail mengungkapkan Jonny Evans mengikuti tradisi kuat United dengan para pemain mengambil lisensi kepelatihan mereka di Carrington saat berada di klub. Evans, bersama dengan Harry Maguire, mendaftar untuk mendapatkan kualifikasi UEFA B yang kini diperlukan untuk mengejar karir di bidang kepelatihan dan manajemen. Surat kabar tersebut mencatat bahwa selama ia berada di ruang ganti Old Trafford, manajer legendaris Sir Alex Ferguson mendorong para pemainnya untuk mengambil kursus kepelatihan. Pelatih asal Skotlandia itu mendesak para bintang United-nya untuk melakukannya di sore hari, sebagai cara untuk menghabiskan waktu luang mereka secara produktif. Informasi tentang Evans ini muncul karena tampaknya perannya di United akan semakin meningkat dalam pertandingan mendatang. Setan Merah saat ini tengah menghadapi krisis cedera di lini pertahanan, dengan 5 pemain senior dipastikan tidak akan tersedia untuk pertandingan hari Sabtu melawan Brentford. Maguire di sisi lain, mengalami cedera selama pertandingan klub melawan Aston Villa, tepat sebelum jeda internasional. Ia bermain bersama Evans tetapi ditarik keluar setelah jeda. Pemain internasional Inggris itu kemudian menulis di media sosial dan mengonfirmasi bahwa ia akan absen selama berminggu-minggu untuk pemulihan. Kontrak Maguire dan Evans masing-masing akan berakhir pada musim panas 2025. Meskipun ada harapan bahwa United akan mengaktifkan perpanjangan 1 tahun sesuai ketentuan Maguire, tidak ada klausul seperti itu untuk Evans. Dan jika klub ingin ia bertahan, mereka harus memberinya kontrak baru. Terungkap pada hari Selasa bahwa peran duta besar Sir Alex Ferguson, yang bernilai 2,16 juta pound setahun, ditiadakan menyusul keputusan United untuk melakukan PHK terhadap 250 karyawan di seluruh lini bisnis awal tahun ini. Diketahui bahwa Ferguson menerima keputusan untuk mengurangi perannya secara damai setelah pertemuan tatap muka dengan Ratcliffe. Ferguson dilaporkan diberitahu tentang perubahan tersebut
dalam pertemuan tatap muka dengan Ratcliffe, yang juga mengatakan kepadanya bahwa United tidak lagi dalam posisi untuk membayar gaji tahunannya. Ia diperkirakan akan tetap menjadi direktur non-eksekutif di Old Trafford. United dilaporkan telah membantah bahwa Ferguson juga telah dilarang secara langsung memasuki ruang ganti pasca pertandingan. Tetapi sekarang dikatakan ada kesepakatan kolektif tentang siapa yang diizinkan masuk. Ini menandai berakhirnya tradisi lama di United, dengan kunjungan ke ruang ganti telah menjadi bagian dari budaya klub selama beberapa dekade. Di masa lalu, orang-orang seperti David Gill, Mike Edelson, dan Sir Bobby Charlton selalu dipersilakan masuk dan berbicara dengan para pemain. Sekarang, keputusan lain juga telah terungkap. Pesta Natal Manchester United dilaporkan telah dibatalkan oleh Sir Jim Ratcliffe dalam langkah penghematan biaya terbaru di klub tersebut. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen, mencetak gol dan mencatatkan assist saat Denmark bermain imbang 2-2 dengan Swiss di Nations League pada Selasa malam. Remo Freuler membawa tuan rumah unggul sebelum menit ke-30, tetapi keunggulan mereka tidak bertahan lama karena Denmark menyamakan kedudukan semenit kemudian. Eriksen bereaksi paling cepat, mengambil tendangan bebas cepat untuk melepaskan umpan kepada Gustav Isaksen yang tidak membuat kesalahan saat menghadapi kiper Gregor Kobel. Zeki Amdouni kemudian mengonversi penalti untuk memastikan Swiss unggul. Pada menit ke-69, Eriksen menemukan dirinya di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk melesakkan bola ke dalam gawang dan memastikan kedua tim berbagi poin. Selama 90 menit termasuk waktu tambahan saat ia berada di lapangan, Eriksen melakukan 59 sentuhan bola. Ia berhasil menemukan rekan setimnya dengan 35 dari 40 umpan yang dicobanya, dengan akurasi umpan individu sebesar 88%. 3 umpan Eriksen merupakan umpan kunci. Pemain bernomor punggung 14 United itu mencoba menemukan rekan setimnya dengan 6 umpan silang dan 5 umpan panjang. Ia berhasil menyambung 3 umpan silang dan 3 umpan panjang. Eriksen menciptakan 1 peluang emas yang disambar Isaksen. Maestro lini tengah berusia 32 tahun itu melepaskan 4 tembakan, 2 diantaranya tepat sasaran dan 2 lainnya tidak tepat sasaran. Ia juga berhasil melakukan 1 dribble. Eriksen terlibat dalam 3 duel di lapangan dan berhasil menang dalam 3 kesempatan. Ia melakukan 2 tackle. Sungguh luar biasa melihat Eriksen menikmati kebangkitannya baik di level klub maupun internasional. Ia bermain bersama rekan setim dan senegaranya di United, Rasmus Højlund. Namun, tidak seperti Eriksen, Højlund tidak bermain maksimal dan ditarik keluar lapangan setelah 57 menit. Bagi Eriksen dan Højlund, semua perhatian kini beralih ke pertemuan akhir pekan klub dengan Brentford di Old Trafford.